Oke guys, kembali lagi dengan gua ada Arif Wahyuno, mahasiswa yang nganggur dan banyak kerjaan ini. Eh, Hari ini gua mau menceritakan project gua di mana gua dapat pesanan aquascape ukuran 1,5 meter. Sini gua mengerjakan bersama teman gua, Imam. Eh, Untuk project ini nih project pertama gua sekaligus project terbesar untuk saat ini ya. 1,5 meter. Di sini ini hari pertama pada persiapan project. Jadi gua sama Imam ini sedang berkunjung ke Gigin Giduan, distributor hardscape di Ibogor. Nah, di sini kita mencari kayu-kayu besar kayak kayu rentek dan batu erangga. Penggunaan kayu rentek ini karena kita mau membuat ini gaya natural yang mana kayunya itu nggak perlu banyak-banyak lah, tapi kita nyari kayu yang memiliki tekstur yang paling menarik. Nah, ini kasarannya nih, kira-kira desainnya bakal kayak gini. Jadi customer ini pengennya tuh desainnya tuh kayak kayu tenggelam yang nantinya di belakang itu akan diisi dengan banyak tanaman. Nah, ini hari kedua, jadi setelah pembelian hardscape itu kayu-kayu yang sudah kita beli dilem terlebih dahulu seperti ini, karena ini kan uh, kayunya itu kan kita tidak nemu ya yang benar-benar panjang. Satu kayu besar dapatnya 3, jadinya dilem. Kemudian ini hari ketiga kita berkunjung ke Pasar Parung, ini hari Sabtu. Nah, di sini ada banyak sekali ikan-ikan ya. Tapi di sini tujuan utama kita tuh bukan beli ikan, melainkan untuk beli tanaman yang akan digunakan pada project aquascape kita. Insya Allah untuk projectnya ini kita akan melakukan planting itu untuk mulai setting di lokasi keesokan harinya atau pada hari Minggu. Ini ikannya banyak banget, ini lumayan bikin gagal fokus juga ini. Wah, ada ikan cupang juga di sini. Ikannya lumayan lengkap ya, Pasar Parung emang biasanya tempat orang-orang untuk beli ikan untuk dijual lagi. Ini ada cupang samurai, black samurai, cupang Nemo multicolor, dan yang lainnya. Sini gue ketemu sama ngeliat kura-kura. Ini kura-kuranya gede banget, bahkan lebih gede daripada kura-kura gue yang ada di rumah. Padahal kura-kura di rumah tuh udah lebih dari 6 tahun dirawat, tapi gue malas belinya karena kura-kura yang satu aja udah ribet ngerawatnya. Nah, ini kita sudah nemu tempat jual tanaman. Kita nanya-nanya dulu. Kali ini kita mau nyari tanamannya itu Valesnaria. Itu tanaman yang kayak rumput laut gitu. Tanaman Valesnaria, karena tanaman ini termasuk tanaman yang mudah dan kuat nih. Ini nih Valesnaria. Kita carinya khususnya yang jenis yang Valesnaria Nathan. Valesnaria ini sebenarnya ada beberapa macam ya, ada Nana, Nathan, Spiralis, sama Giganti. Kalau Spiralis itu dia daunnya agak muter-muter. Lalu Giganti itu yang besar. Kalau Valesnaria Nana itu dia kecil-kecil. Kalau yang kita beli ini Valesnaria Nathan. Dia kalau kena daun, kena cahaya yang kuat itu warnanya bisa agak memerah. Nah, ini setelah pembelian, ini gua lagi memperkirakan kira-kira penempatan tanamannya seperti apa, di mana, dan apakah cukup dengan hardscape yang sudah kita buat. Jadi targetnya tanaman itu lebih banyaknya di sekitaran hardscape. Jadi kita nggak akan full melakukan planting di seluruh bagian akuarium. Nah, ini nih ada Tiger Lotus, ada Cryptocorin juga sebagai apa sih hiasan. Nah, ini Cryptocorin juga ini. Lalu ada ini tanaman stem Hydrophylla deformis. Ini tanaman kuat juga, gue udah nyoba beberapa kali karena milik customer ya, dan low tech. Jadi kita memilih tanaman yang mudah. Di situ juga ada pasir dari Gigin Giduan juga. Oke, sekarang ini tahap persiapan lainnya. Jadi kita memecah-mecah batu.
untuk membuat kerikil. Tujuannya untuk detailing saat pemasangan hardscape nanti. Ini termasuk salah satu proses yang kurang gua suka ya kalau bikin aquascape, karena nanti takutnya ganggu tetangga gua karena suaranya emang bener-bener berisik. Tapi untungnya tetangga tuh lagi pada kosong, lagi pada pergi. Kalau ada tetangga punya bayi masih kecil, habis dah gue itu, asli dah. Nah ini penghancuran ini gara-gara ngancurin kerikil kayak gini gue nyampe dimarah ini, nyampe ngerusak rumput gue ini. Agak-agak sedih juga ini. Ini rumputnya gue yang nanam lagi. Nah kan batunya sudah mulai banyak ini kerikilnya. Nah ini sudah hari H, ini kita sedang melakukan perjalanan. Jadi customer kita ada di Depok. Ini akuariumnya, ini akuarium bekas air laut, sudah 10 tahun ya katanya ya. Ini akuarium 1,5 meter, lebar 50 dan tinggi 60 cm, bekas air laut. Setelah kita bersihkan, kita mulai langsung masang hardscape kayak gini guys. Ini lagi proses planting, enggak, ini proses perekatan. Jadi selain kayu yang direkatkan, kita juga merekatkan batu ke hardscape kayunya. Tujuannya agar kayu tidak mengambang ketika diisi air. Jadi kita menggunakan putung rokok, disiram lem, kemudian nanti ditaruh kokopit. Tujuannya apa? Jadi si putung rokoknya ini sebagai pengikat pertama. Nanti untuk lapisan-lapisannya itu diperkuat lagi dengan kokopit yang kemudian nanti disiram dengan lem. Nah ini proses pengisian air. Di sini ini lumayan mengejutkan ya, ternyata kayunya itu banyak semutnya kayak gini. Ini agak kaget ini secara tidak langsung gue melakukan genosida ini ke semut-semutnya. Agak nggak enak, tapi ya gimana ya, gue juga geli nih ngeliatnya, sarang-sarangnya nyampe keluar semua. Bahkan ada ripan pas gue ngisi air. Nah ini dia pengisian airnya. Sini pakai kantong plastik ya di itunya, di ujung selangnya, supaya airnya tidak langsung kena pasir. Karena kalau langsung kena pasir, pasirnya bisa kedorong. Nah ini udah selesai keisi nih. Ini jangan lupa disikat dulu bagian ini ya, bagian kacanya. Oh ya, itu kacanya ada lemnya. Ternyata ada yang gak sengaja ketetesan lem bagian luar ya. Tapi nggak apa-apa, bisa dilepas. Nah kan bagus. Untungnya di sini airnya jernih ya, karena pakai air sumur. Dan ini kayunya kita sudah nyoba nanya ke customer dan mereka lumayan senang ya, senang lah dengan desainnya. Nah setelah tinggal dilihat aja, itu ada teksturnya gue suka ya, meskipun ada beberapa bagian yang agak-agak aneh, tapi gue suka secara overall, gue suka dengan desainnya, dengan kayunya.